Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang internal control question di aset tetap di modul 1, buku 1, praktikum audit di halaman 132. Nah, di sini berkaitan dengan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama, di sini terdapat ICQ. ICQ berkaitan dengan penambahan dan pengurangan aset tetap. Di sini ada jawaban yes, tidak, dan tidak relevan. Saya jelaskan. Jawaban ya berarti PT Peta, karena di sini adalah auditinya adalah PT Peta. Berarti ketika di sini jawabannya ya, yang dibuat oleh si Herman menandakan bahwa PT Peta sudah menerapkan dari apa yang ditanyakan tersebut. Sedangkan tidak, ini adalah jawaban ketika si PT Peta ternyata tidak menerapkan hal yang ditanyakan atau yang di pernyataan yang ada di internal control question tersebut. Sedangkan yang jawaban tidak relevan berarti jawaban tersebut adalah pertanyaan tersebut tidak relevan dengan uh, main bisnis dari PT Peta atau tidak wajib dijawab oleh PT Peta karena tidak merupakan suatu kewajiban si PT Peta memiliki hal tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Saya contohkan saja karena ini relatif banyak, ada sekitar 20 kuesioner, 20 item dari internal control question, di mana yang pertama di sini kita bisa lihat berkaitan dengan penambahan dan pengurangan aset tetap. Di sini dijelaskan apakah semua penambahan dan pengurangan yang A diotorisasi sebagaimana mestinya secara tertulis. Jawabannya adalah iya. Berarti di sini PT Peta sudah menerapkan internal control yang baik berkaitan dengan penambahan dari dan pengurangan dari aset tetap, karena ketika tidak ada otorisasi maka di situ verifikasinya jadi agak sulit ya. Berarti di sini udah ada internal control yang baik berkaitan dengan penambahan dan pengurangan aset tetap. Begitu juga dengan yang B, diusulkan dengan surat penunjukan. Oh, berarti di sini ada pertimbangan, ada harga taksiran, ada pemasok yang jelas, di mananya ada spesifikasi. Tapi di sini nggak ada di surat tersebut akun yang didebit atau akun yang dikredit, itu tidak ada yang mau didebitkan apa. Terus di sini nggak ada taksiran umur dan persentase penyusutan atas tambahan baru. Berarti estimasinya di sini adalah eh, berkaitan dengan persentase penyusutan atas tambahan baru dari aktiva tetap tersebut tidak dilakukan oleh PT Peta. Terus di sini kita bisa lihat lagi, kita lanjut ke poin yang 2. Apakah disusun anggaran untuk pengeluaran modal atau capital expenditure? Yang saya jelaskan lagi ya. Capital expenditure ini adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka melakukan perawatan berkaitan dengan aset tetap itu sendiri atau dalam rangka menggunakan aset tetap itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pengeluaran modal berarti di sini adalah pengeluaran yang dilakukan yang relatif besar. Pengeluarannya tersebut berkaitan dengan aset tetap. Contoh misalkan aset tetap tersebut dapat menambah nilai manfaatnya atau dapat uh, menambah dari aset tetap itu sendiri nilai value-nya, masa manfaatnya, atau mengurangi menambah juga tadi masa manfaatnya. Contohnya misalkan kita punya kendaraan di tahun 2000. Nah, sekarang udah tahun 2020. Ternyata kita mengganti semua spare partnya, jangan spare part yang baru seperti misalkan mesinnya mesin baru dan bodinya kita cat kembali. Nah, itu bisa menambah lagi nilai dari value dari aset tersebut. Ini disebut dengan capital expenditure. Nah, di sini berkaitan PT Peta, persetujuan tertulis atas setiap proyek besar ditandatangani oleh staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham dan diberikan kepada di sini A, bagian pembelian, bagian teknik, bagian akuntansi. Berarti di sini nggak ada ya berkaitan dengan pengeluaran modal yang dilakukan sama PT Peta karena tidak ada anggaran. Anggaran itu maksudnya rencana budgeting yang dilakukan oleh PT Peta berkaitan dengan pengeluaran modal. Nah, itu jawabannya tidak. Sedangkan yang tidak relevan, coba ya kita lihat di sini, apakah semua pengeluaran investasi dalam bentuk upah, bahan, persediaan harus melakukan prosedur administrasi yang sama dengan pengeluaran langsung dibebankan sebagai biaya. Jadi di sini ada berkaitan pengeluaran biaya atau revenue expenditure, juga ada capital expenditure. Nah, ini jawabannya tidak relevan ya. Karena kenapa? Nggak harus untuk pengeluaran investasi tersebut harus melalui proses administrasi yang sama dengan pengeluaran langsung. Jadi contoh misalkan untuk yang relatif besar, pengeluaran tersebut bertahap, misalkan dari bagian
PO dulu lah, terus bagian rekrutmen, baru tahap sampai dengan pergantian yang berkaitan dengan dapat menambah masa manfaat atau nilai ekonomis dari si aktivitas tersebut. Sedangkan untuk biaya revenue atau revenue expenditure, ini biaya-biaya yang pengeluarannya tersebut relatif kecil ya, atau dalam jangka waktu 1 tahun. Biasanya kayak misalkan ganti oli, terus juga apa namanya tuh, ganti berkaitan dengan eh, yang buat kayak misalkan kalau motor itu oli mesin dan lain-lain ya. Nah, itu yang contoh dengan atau maintenance service dan lain-lain, itu berkaitan dengan revenue expenditure. Nah, terus di sini di halaman 180 halaman 133 dijelaskan aset tetap dalam pembangunan. Itu jelasin tuh apakah proyek tersebut. Nah, proyek jawaban tidak relevan karena kenapa? Karena perusahaan PT Peta adalah perusahaan factory factory company atau perusahaan dagang, bukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya. Jadi di sini nggak ada proyek-proyek. Mungkin penjelasannya sampai dengan poin 4 nanti kalian bisa pahami sendiri. Itu untuk pertanyaan dan jawaban tersebut sudah baku, dan yang poin-poin ini berdasarkan yang dibuat sama si Herman. Jadi di sini ada si Herman dan diperiksa sama Nadia. Dengan demikian di sini ada internal control, ada supervisi yang dilakukan sama Herman, oleh Nadia yang merupakan si senior auditor atau yang kita bilang dengan verifikator. Nah, di sini di halaman 135, kalau kita lihat di halaman 135-nya selesai di sini sampai halaman 19 ya. Kalau di buku sampai halaman 135 di situ dijelasin kelemahan sama seperti sebelumnya yang pernah saya jelaskan. Kalian tulis lagi kelemahan karena di sini kan nggak muat ya. Kalian tulis dulu di kertas apapun, nanti tinggal dikirimkan lewat Google Classroom. Jadi tugasnya adalah kalian tulis lagi di ICQ tentang kelemahan apa saja yang dimiliki sama si PT Peta, begitu dengan catatan dan kesimpulannya berkaitan dengan hasil dari ICQ tersebut. Karena ICQ ini sangat memiliki peran penting dalam audit. Karena kenapa? Semakin bagus ICQ maka nanti uji substantif atau transaksinya juga semakin sedikit. Karena kenapa? Karena menambah nilai kepercayaan si auditor terhadap seluruh transaksi yang sudah disajikan atau asersi yang sudah disajikan sama si auditi. Saya rasa cukup untuk materi berkaitan dengan ICQ. Nanti tugasnya sama seperti yang sudah-sudah, yaitu kalian membuat berkaitan dengan kelemahan, catatan, kesimpulan, sama revisi kesimpulan. Saya rasa cukup materinya. Jangan lupa di komen, subscribe, dan juga like video ini. Terima kasih.